Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskumaila Khairunisa, NIM 20200 20206. Saya berasal dari Universitas Sesanggul. Di sini saya akan mempresentasikan demi memenuhi tugas besar mata kuliah metodologi penelitian dengan tema presentasi hari ini adalah analisis pola pergerakan transportasi di DKI Jakarta selama masa pandemi COVID-19. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan. Di sini saya berangkat dari tema mobilitas manusia, di mana faktor yang mempengaruhi adanya pergerakan adalah adanya pendapatan, kepemilikan kendaraan, struktur dan ukuran rumah, nilai lahan dan kepadatan daerah permukiman, maksud perjalanan, waktu perjalanan, mode perjalanan, jarak perjalanan, dan luas lahan. Di mana kondisi yang sedang terjadi di Indonesia bahkan dunia adalah saat ini adanya wabah virus COVID-19, di mana pandemi COVID-19 ini sudah merubah penataan dalam aktivitas kehidupan sosial manusia. Begitupun juga di pemerintahan DKI Jakarta. Memberlakukan kebijakan beragam, yaitu seperti pemberlakuan social distancing, penerapan protokol kesehatan, WFH, SFH, dan lain sebagainya. Maka dari situ saya ingin menjelaskan atau ingin menggali terkait analisis pola pergerakan transportasi di DKI Jakarta selama masa pandemi COVID-19, yaitu pada tahun 2020 dan 2021. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Di sini rumusan masalah saya membagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah bagaimana karakteristik kependudukan yang dikaitkan dengan sosial ekonomi masyarakat di tengah kondisi pandemi COVID-19 di DKI Jakarta. Yang kedua adalah bagaimana pengaruh pola pergerakan yang terjadi akibat terbatasnya aktivitas manusia di tengah kondisi pandemi COVID-19 di DKI Jakarta. Yang ketiga adalah sejauh mana kevalidan data variabel untuk menganalisis pola pergerakan transportasi tersebut. Untuk tujuan penelitian di sini saya membagi menjadi 2 poin. Yang pertama adalah identifikasi karakteristik kependudukan sosial ekonomi masyarakat di DKI Jakarta di tengah masa pandemi COVID, yaitu pada tahun 2020 dan 2021. Yang kedua adalah analisis pola pergerakan transportasi yang terjadi di tengah masa pandemi COVID-19 selama hampir 2 tahun ke belakang ini. Untuk manfaat di sini saya membagi menjadi 3, yaitu yang pertama manfaat akademis, manfaat praktis, dan manfaat bagi peneliti. Untuk ruang lingkup wilayah, saya mengambil seluruh wilayah administrasi di DKI Jakarta, yaitu berupa Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan. Dapat dilihat pada peta di layar. Selanjutnya untuk ruang lingkup materi. Di sini untuk ruang lingkup materi, untuk poin pertama, yaitu saya menggunakan karakteristik kependudukan sosial ekonomi, di mana variabel-variabelnya adalah sebagai berikut, yaitu jenis kelamin, rentang usia, tempat tinggal atau zona asal, pendidikan terakhir, pekerjaan, pendapatan per bulan, kepemilikan kendaraan, dan kepemilikan surat izin mengemudi. Yang kedua adalah pola pergerakan transportasi saat pandemi COVID-19 di DKI Jakarta, di mana saya mengambil 2 kurun waktu yang berbeda, yaitu pada tahun 2020 dan 2021, di mana pada saat 2020 adalah masa pemberlakuan PSBB dan 2021 adalah masa pemberlakuan PPKM. Di sini masing-masing variabel yang saya gunakan adalah frekuensi perjalanan, jarak perjalanan, waktu perjalanan, maksud tujuan perjalanan, lokasi tujuan perjalanan, moda transportasi yang dipilih, dan tarif biaya transportasi. Yang terakhir di sini saya menggunakan deskriptif kuantitatif, di mana diperlukan untuk meneliti karena dapat menghasilkan analisis data berupa deskripsi atau gambaran data yang sudah dikumpulkan saat melakukan teknik pengumpulan data kuesioner. Untuk tinjauan pustaka. Di sini tinjauan pustaka saya mengambil beberapa poin. Yang pertama adalah transportasi, di mana transportasi merupakan sistem berdasarkan fasilitas beserta arus, sistem kontrol, di mana memungkinkan orang atau barang bisa bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang selanjutnya adalah moda transportasi, di mana moda transportasi tersebut dibagi menjadi 2, yaitu moda transportasi pribadi dan moda transportasi umum. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan moda transportasi, di mana di sini ada beberapa faktor atau mungkin poin-poin penting di mana dapat mempengaruhi pemilihan moda transportasi, di mana total pergerakan tersebut dilakukan yaitu dengan cara bergerak dan tidak bergerak. Untuk dengan cara bergerak di sini dibagi menjadi 2 cara, yaitu berjalan kaki dan berkendara. Tentunya dalam transportasi diperlukan kendaraan, di mana dalam berkendara tersebut dibagi menjadi 2, yaitu kendaraan umum dan pribadi dan lain sebagainya. Dapat dilihat pada gambar di layar. Untuk konsep pergerakan di sini dibagi menjadi 3, mohon maaf. Yang pertama adalah konsep non-spasial, yang kedua adalah konsep spasial, yang ketiga adalah pergerakan penduduk dengan tujuan bekerja. Sedangkan untuk
pergerakan penduduk dengan tujuan bekerja di sini dibagi menjadi dua, yaitu gerakan bekerja dengan tujuan tunggal dan yang kedua adalah dengan tujuan ganda. Di mana di sini perbedaannya adalah untuk dengan tujuan tunggal, yaitu jenis pergerakan dengan tujuan ini melakukan pemberhentian hanya pada satu lokasi bekerja dan berada pada satu kali perjalanan mulai hingga akhir di lokasi yang sama, contoh seperti di rumah yang merupakan lokasi tujuan akhir. Selanjutnya untuk pergerakan bekerja dengan tujuan ganda di sini contohnya adalah apabila melakukan pergerakan misalnya dari kantor sebelum melakukan perjalanan pulang ke rumah, berbelanja di supermarket baru pulang ke rumah. Jadi titik pulangnya adalah dua. Selanjutnya adalah sistem pergerakan transportasi. Untuk sistem pergerakan transportasi di sini dibagi menjadi 5, yaitu bangkitan dan tarikan perjalanan. Yang kedua adalah sebaran pergerakan. Yang ketiga adalah pemilihan moda. Yang keempat adalah pemilihan rute. Yang kelima adalah arus lalu lintas dinamis. Yang terakhir adalah pola pergerakan. Di sini adalah poin penting dari penelitian saya, di mana pola pergerakan merupakan periode waktu tertentu yang terjadi di antara zona asal atau zona tujuan. Jenis pergerakan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pergerakan rumah dengan zona asal, sedangkan zona tujuan merupakan zona perumahan dan pergerakan manusia yang didasarkan bukan rumah. Di sini saya mengutip dari Morlock pada tahun 1991. Di sini untuk kebijakan sendiri saya mengambil dua kebijakan, yaitu pada kebijakan PSBB dan PPKM. Di sini pembedanya adalah di mana PSBB di sini pembatasan sosial berskala besar. Di sini saya mengambil peraturan pemerintah RI nomor 21 tahun 2020. Sedangkan untuk PPKM di sini yaitu pemberlakuan secara mikro, di mana saya mengambil peraturan nomor 23 tahun 2021. Selanjutnya di sini adalah review penelitian terdahulu. Di sini saya mengambil 5 jurnal penelitian terdahulu, baik Indonesia maupun internasional, yang bertemakan tentang karakteristik kependudukan sosial ekonomi dan terkait pola pergerakan transportasi di saat masa pandemi COVID-19. Berikut merupakan beberapa reviewnya. Selanjutnya di sini adalah untuk kerangka berpikir. Di sini untuk kerangka berpikir saya membagi menjadi 3, yaitu input, proses, dan output. Di sini saya akan menjelaskan langsung terkait input. Input di sini pola pergerakan di sini saya mengambil dua kebijakan, yaitu PSBB dan PPKM. Untuk proses dari pengerjaan analisis di sini saya mengambil 4 poin, yaitu yang pertama adalah analisis intensitas perjalanan, yang kedua adalah maksud dan tujuan perjalanan, yang ketiga adalah jenis moda transportasi yang digunakan, yang keempat adalah tarif atau ongkos perjalanan. Saya menggunakan analisis deskriptif kuantitatif, sehingga output akhir nanti yang saya kemukakan atau saya teliti yaitu analisis pola pergerakan transportasi di DKI Jakarta selama masa pandemi COVID-19. Untuk metodologi penelitian di sini saya menggunakan pendekatan dan paradigma. Pada penelitian ini membahas mengenai pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif penelitian ini terfokus pada karakteristik kependudukan sosial dan ekonomi di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini cocok menggunakan paradigma positivistik. Paradigma positivistik merupakan faktor sosial yang dianggap sebagai realitas di mana sesuai dengan kenyataan yang terjadi sebenarnya dan keasliannya dapat diketahui melalui observasi. Waktu dan tempat penelitian. Untuk waktu di sini yaitu karena saya sudah melakukan sidang proposal, jadi saya sudah melakukan dari bulan September 2021 hingga Januari 2022 saat ini. Untuk tempat penelitian di sini saya mengambil wilayah di DKI Jakarta, seluruh wilayah DKI Jakarta. Untuk populasi dan sampel. Populasi di sini saya menggunakan populasi yaitu jumlah penduduk di DKI Jakarta yaitu sebesar 10 juta jiwa. Di mana untuk sampelnya di sini saya menggunakan sampel rumus dari Jacob Cohen yang menghasilkan 205 orang responden yang akan saya gunakan sebagai responden dari populasi yang ada. Berikut merupakan variabel penelitian, sudah saya jelaskan di slide sebelumnya.
Selanjutnya untuk langkah penelitian di sini untuk tahap persiapan, saya membagi menjadi 3 yaitu penentuan topik dan judul penelitian, yang kedua adalah jadwal rencana kerja, yang ketiga adalah persiapan penyusunan instrumen. Di sini untuk jenis datanya saya mengambil data primer dan data sekunder. Untuk data primer sendiri saya menggunakan data-data kuesioner yang saya gunakan yang bertemakan atau yang saya gali data dari karakteristik penduduk sosial ekonomi DKI Jakarta, dan yang kedua adalah pola pergerakan transportasi. Sedangkan untuk kebutuhan data sekunder di sini saya menggunakan kompilasi data dan sumber data yaitu Jakarta 1, yaitu saya memerlukan SHP wilayah DKI Jakarta. Untuk teknik atau metode pengumpulan data metodenya yaitu saya menggunakan 3 teknik, yaitu kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya untuk teknik atau metode pengumpulan data sekundernya di sini saya mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dengan cara data yang didapatkan oleh instansi dan media informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk pengolahan data dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama tahap pengumpulan dan kompilasi data, yang kedua adalah tahap penyusunan data, yang ketiga adalah tahap klasifikasi data, yang keempat adalah tahap pengolahan data, yang kelima adalah tahap pemetaan, yang keenam adalah tahap interpretasi hasil pengolahan data. Berikut merupakan metode analisis dari analisa deskriptif statistik kuantitatif yang saya gunakan, sudah saya jelaskan pada saat kerangka berpikir di slide sebelumnya, mohon maaf. Berikut merupakan rangkuman metodologinya yang sudah saya jelaskan secara lengkap di slide sebelumnya, dan saya membuat rangkuman metodologi yang berfokus pada 2 titik poin penelitian saya, yaitu mengidentifikasi karakteristik kependudukan terkait sosial ekonomi, dan yang kedua adalah analisis pola pergerakan, utamanya berfokus pada transportasi. Dapat dilihat seperti gambar di layar. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.